VOA This Morning. Halo, selamat pagi. Inilah siaran VOA This Morning, Senin 10 Maret 2025 yang dipancarkan langsung dari Studio 17 di Washington DC. Saya Utami Husin, produser Jimmy Manan, dan teknisi Jim Cook. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Anda pagi ini. Semangat mengawali aktivitas pagi di hari pertama pekan ini ya. Semoga sepanjang hari menjadi saat yang sangat produktif dan menyenangkan bagi Anda semua. Juga bagi yang menjalankan, semoga puasa Ramadan Anda lancar. Kami mengajak Anda untuk terus mengupdate berita-berita dari berbagai penjuru dunia, termasuk nanti mengenai tradisi Ramadan di Qatar. Namun sebelum itu ada laporan mengenai Presiden Trump yang menghadirkan cadangan strategis Bitcoin. I know you worked, some of you, very long before people really understood. Saya tahu sebagian dari Anda telah berkiprah sangat lama, jauh sebelum orang benar-benar memahami apa yang sedang terjadi. Dan mengenai iPhone 16 yang belum bisa dijual di Indonesia meskipun telah mendapat sertifikat tingkat komponen dalam negeri. Kan sudah beberapa tahun Apple membangun pusat pelatihan. Tetapi kan itu tidak terkoneksi dengan industri-industri yang ada di dalam negeri. Pendengar, siaran ini juga bisa Anda ikuti melalui streaming langsung di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning episode hari ini. Kita awali siaran pagi ini dengan berita dunia bersama Madeoni. Selamat pagi pendengar, Dinas Rahasia Amerika mengatakan petugasnya menembak seorang pria bersenjata di luar Gedung Putih pada hari Minggu setelah terjadi konfrontasi. Pria tersebut kini berada di rumah sakit setempat, demikian dikatakan dalam sebuah pernyataan. Video yang diambil dari lokasi kejadian menunjukkan jalan yang ditutup saat petugas keamanan melakukan penyelidikan. Kantor berita Reuters bisa mengkonfirmasi lokasi video tersebut sebagai Washington DC dari bangunan, pepohonan, dan tata letak jalan yang sesuai dengan pencitraan jalan dari daerah tersebut. Tanggal perekaman video tersebut diverifikasi oleh metadata pada file video asli dan pernyataan yang dikeluarkan oleh Secret Service. Presiden Amerika Donald Trump tidak berada di Gedung Putih pada saat penembakan terjadi karena sedang berakhir pekan di kediamannya di Florida. Otoritas pemilihan umum Rumania pada hari Minggu melarang kandidat sayap kanan pro-Rusia, Călin Georgescu, untuk mencalonkan diri dalam pemilihan presiden bulan Mei. Penolakan pencalonannya yang dikecam oleh para pemimpin partai sayap kanan sebagai tidak demokratis bisa digugat di Mahkamah Konstitusi. Puluhan pendukung Georgescu yang populis berkumpul di luar biro pemilihan umum sambil meneriakkan kebebasan dan sempat mencoba memaksa masuk melalui penjagaan keamanan. Georgescu mengajukan pencalonan dirinya untuk pemungutan suara ulang pada bulan Mei. Di tengah keraguan, ia akan diizinkan untuk mencalonkan diri. Pengadilan tertinggi Rumania membatalkan pemungutan suara tersebut 2 hari sebelum pemungutan suara putaran kedua pada bulan Desember dengan alasan adanya dugaan campur tangan Rusia untuk memenangkan Georgescu yang dibantah oleh Moskow. Para anggota pemerintahan Presiden Amerika Donald Trump menyebut pembatalan pemilu di Rumania sebagai contoh pemerintah Eropa yang menekan kebebasan berpendapat dan lawan-lawan politiknya. Paus Fransiskus yang merespon pengobatan pneumonia dengan baik pada hari Minggu berterima kasih kepada para dokter dan petugas kesehatan saat ia tidak dapat menyampaikan doa misa untuk keempat kalinya secara langsung. Paus Fransiskus usia 88 tahun yang dirawat di rumah sakit Gemelli di Roma sejak 14 Februari itu menyampaikan doa tertulis di mana ia berterima kasih kepada mereka yang secara sukarela membantu orang lain yang membutuhkan, memuji kedekatan dan kelembutan mereka. Saya juga mengalami layanan perawatan yang penuh perhatian dan tulus, khususnya dari para dokter dan petugas kesehatan, dan saya ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam, katanya. Pemimpin dari 1,4 miliar umat Katolik di dunia ini pernah dirawat di Gemelli sebelumnya, terutama untuk operasi usus besar pada tahun 2021 dan operasi hernia pada tahun 2023. Namun rawat inap kali ini lebih serius karena Paus Fransiskus menderita beberapa kali krisis pernapasan yang memicu kekhawatiran pemulihan akan lama atau mungkin akan memaksa Paus Fransiskus yang sudah lanjut usia itu mengundurkan diri.
Film fiksi ilmiah orisinil dari sutradara Parasite, Bong Joon-ho, Mickey 17 dibuka di posisi puncak box office untuk wilayah Amerika Utara. Menurut perkiraan studio pada hari Minggu, film yang dibintangi oleh Robert Pattinson ini meraup $19,1 juta Amerika pada akhir pekan pertamanya di bioskop. Cukup untuk menggeser Captain America Brave New World setelah berjaya selama 3 minggu. Di luar negeri, Mickey 17 telah menghasilkan $34,2 juta, sehingga total pendapatannya di seluruh dunia menjadi $53,3 juta. Namun keuntungan untuk film ini masih jauh. Film ini menghabiskan biaya produksi sebesar $118 juta. Itu belum termasuk jutaan dolar yang dihabiskan untuk pemasaran dan promosi. Seminggu setelah Oscar, di mana pembuat film Anora, Sean Baker, berpidato dengan penuh semangat tentang pentingnya pengalaman teatrikal, Mickey 17 mungkin merupakan perwakilan akurat untuk bisnis ini, atau setidaknya sebuah studi kasus yang menarik. Mickey 17 adalah film orisinil dari sutradara pemenang Oscar yang dibintangi oleh bintang besar dengan anggaran besar dan dirilis secara teatrikal yang kuat oleh Warner Bros., salah satu dari sedikit studio besar yang tersisa. Iran akan mempertimbangkan perundingan dengan Amerika jika tujuan perundingan tersebut adalah untuk mengatasi kekhawatiran mengenai potensi program nuklirnya. Sekian berita dunia VOA. VOA This Morning. Presiden Amerika Donald Trump mengumpulkan sejumlah tokoh mata uang kripto di Gedung Putih untuk berdiskusi mengenai aset digital dan keinginannya membangun cadangan strategis bagi Bitcoin. Berikut laporan jurnalis VOA Michelle Quinn disampaikan Nur Hadi Sucahyo. Pada Jumat pekan lalu, Presiden Donald Trump menyambut para pemimpin industri mata uang kripto di Gedung Putih untuk mendiskusikan masa depan aset-aset digital. Saya tahu sebagian dari Anda telah berkiprah sangat lama, jauh sebelum orang benar-benar memahami apa yang sedang terjadi. Jadi, saya memberikan selamat untuk Anda. Acara ini memberi sinyal terhadap perubahan cepat kebijakan Amerika Serikat terhadap industri mata uang kripto, di mana para pelaku utamanya telah mengeluhkan aturan-aturan dan upaya penegakan hukum di masa pemerintahan Presiden Biden. Trump telah memberikan sejumlah janji-janji terkait kripto selama kampanyenya tahun lalu, dan industri kripto membelanjakan jutaan dolar bagi terpilihnya kembali dan pelantikan calon dari Partai Republik ini. Komisi Sekuritas dan Bursa bentukan Trump telah menolak tuntutan terhadap beberapa perusahaan mata uang kripto itu. Pemerintahan saya juga berupaya untuk mengakhiri perang birokrasi federal terhadap kripto yang benar-benar terjadi secara liar selama pemerintahan Biden. Dan Trump telah menandatangani sebuah instruksi presiden untuk menciptakan cadangan strategis Bitcoin. Mayoritas warga Amerika khawatir terhadap keandalan dan keamanan mata uang kripto menurut sebuah survei dari Pew Research Center pada Oktober lalu. Para kritikus mengatakan mata uang kripto berisiko baik bagi konsumen maupun sistem keuangan. Paul Kupiak adalah peneliti senior di American Enterprise Institute yang berbicara kepada VOA. It's a step towards legitimizing cryptocurrencies. If the government holds it. Ini merupakan satu langkah ke depan untuk melegitimasi mata uang kripto. Jika pemerintah menyimpannya dan bergantung padanya, menurut saya itu sebuah tanda bahwa ini sah untuk dibeli. Amerika Serikat harus menjadi pemimpin di pasar mata uang kripto, kata sejumlah pengamat. Salah satunya disampaikan Olaf Groth dari Haas School of Business di Universitas California. We have created, in effect, a parallel second financial system to the fiat currency system. Kita pada dasarnya telah menciptakan sistem keuangan kedua yang paralel dengan sistem keuangan fiat, menjadi kepentingan bagi warga Amerika Serikat agar negara ini berperan di sektor tersebut. Langkah pertama pembentukan cadangan Bitcoin adalah meninjau kembali seberapa banyak Bitcoin yang benar-benar dimiliki oleh pemerintah Amerika Serikat. Para pejabat Gedung Putih memperkirakan pemerintah memiliki sekitar 200.000 Bitcoin yang kira-kira bernilai 17 miliar dolar atau 260 triliun rupiah lebih. Michelle Quinn melaporkan, disampaikan Nur Hadi Sucahyo.
Pendengar, Tiongkok bertekad akan membalas tindakan pemerintahan Trump yang disebutnya sebagai penerapan tarif sewenang-wenang. Berbicara kepada wartawan, Menteri Luar Negeri Tiongkok juga menuduh Amerika membalas kebaikan Tiongkok dengan kejahatan. Wartawan VOA Bill Gallo dari Seoul melaporkan, ini adalah bagian dari upaya Tiongkok untuk menunjukkan dirinya sebagai penjaga stabilitas global. Selengkapnya disampaikan Bani Rahayu. Setiap tahun Tiongkok mengatur rapi pertemuan politik terbesarnya untuk menunjukkan bahwa ekonominya berjalan dengan baik. Namun pada Jumat lalu, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi justru menyoroti Amerika Serikat dan menyalahkan Washington karena telah meningkatkan ketegangan dan mengganggu perdagangan global. Wang mengatakan, ada pepatah Tiongkok yang berbunyi, jika suatu tindakan gagal, carilah penyebabnya dalam diri sendiri. Amerika Serikat seharusnya merenungkan apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang sudah Anda peroleh dari tarif dan perang dagang selama ini? Wang menyebut tarif Amerika sebagai tindakan yang sewenang-wenang dan tidak bertanggung jawab. Sejak kembali menjabat, Presiden Amerika Donald Trump telah menaikkan tarif secara signifikan terhadap Tiongkok. Ia menuduh negara itu melakukan praktek perdagangan yang tidak adil dan mengancam perindustrian Amerika. Selain itu, Trump juga menarik diri dari berbagai institusi global. Tiongkok memanfaatkan kesempatan itu untuk menunjukkan dirinya sebagai pembela kerjasama internasional. Kembali, Wang. Jika setiap negara hanya mementingkan diri sendiri dan mengandalkan kekuatan serta status, dunia bisa terjerumus kembali ke dalam hukum rimba. Meskipun menyerukan stabilitas, Wang mengulangi ancaman Tiongkok terhadap Taiwan yang jauh lebih kecil. Dalam beberapa bulan terakhir, Tiongkok telah meningkatkan latihan militernya di dekat pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu. Meski retorika Tiongkok terkesan keras, para analis mengatakan bahwa Beijing masih bersikap hati-hati. Kepada VOA, Lin Taiwei, dosen di Universitas Soka di Tokyo, mengungkapkan, They have to appear strong. In front of Tiongkok harus terlihat kuat di depan rakyatnya. Itu sebabnya Anda bisa mendengar retorika itu muncul. Namun, para pengamat yang berpengalaman lebih mengharapkan tindakan nyata daripada sekadar retorika. Walaupun Tiongkok telah membalas kebijakan tarif Trump dengan tarifnya sendiri, negara itu tampaknya mencoba untuk tidak meningkatkan ketegangan dengan pemimpin Amerika tersebut, yang mereka anggap tidak dapat diprediksi. Kembali, Lim. This is something that the Chinese authorities even up to now has. Ini adalah sesuatu yang hingga kini masih sulit diatasi oleh otoritas Tiongkok karena mereka lebih terbiasa dengan entitas yang familiar, stabil, serta prosedur operasional yang jelas sehingga mereka bisa menyusun rencana lebih awal. Ketidakpastian tersebut membuat Beijing sulit memprediksi langkah Amerika selanjutnya. Dengan meningkatnya ketegangan, Tiongkok harus memutuskan apakah akan tetap menahan diri atau memberikan balasan yang lebih keras. Bani Rahayu untuk Bill Gallo, VOA Washington. Setelah melewati negosiasi yang alot, akhirnya iPhone 16 mengantongi sertifikat tingkat komponen dalam negeri atau TKDN dari Kementerian Perindustrian. Namun masih banyak langkah yang harus diambil untuk menjualnya di Indonesia. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta. Kementerian Perindustrian telah menerbitkan sertifikat tingkat komponen dalam negeri atau TKDN bagi beberapa produk Apple. Juru bicara Kemenperin, Febri Henry Antoni Arif mengatakan pihaknya telah menerbitkan sertifikat TKDN untuk 20 produk Apple yang terdiri dari 11 sertifikat TKDN untuk produk telepon seluler dan 9 sertifikat TKDN untuk produk komputer tablet. Febri menjelaskan, Apple memilih skema 3 pada periode proposal 2025 hingga 2028. Salah satunya berisi komitmen untuk membangun fasilitas riset dan inovasi di Indonesia bernilai 160 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 2,6 triliun rupiah. Sebelum bisa dipasarkan di dalam negeri, ujar Febri, 20 produk dari perusahaan asal Amerika Serikat tersebut harus mendapatkan sertifikat pos dan telekomunikasi atau Postel dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Sertifikat itu merupakan syarat bagi Apple untuk mendapatkan tanda pendaftaran produk
atau TPP impor dari Kemenperin. TPP impor dari Kemenperin adalah syarat bagi semua produk Apple yang diimpor untuk mendapatkan IMEI dan persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan. Ekonom Indef Tauhid Ahmad mengatakan skema 3 yang dipilih oleh Apple dengan membangun fasilitas riset dan inovasi merupakan skenario lama yang kembali dipilih oleh perusahaan dari negeri Paman Sam tersebut. Menurutnya, meskipun skema yang dipilih sama, pemerintah harus bisa memperluas skema investasi dari Apple agar bisa berdampak signifikan bagi Indonesia. Kan sudah beberapa tahun Apple membangun pusat pelatihan, tetapi kan itu tidak terkoneksi dengan industri-industri yang ada di dalam negeri. Terpisah. Menurut saya ya Apple harus memfasilitasi hasil didikan Apple dengan industri-industri dalam negeri sehingga bisa bermanfaat untuk mengembangkan manufacture yang ada di kita sehingga memang mempercepat proses transfer teknologi dan pengembangan SDM yang lebih masif. Lebih jauh, Tauhid mengatakan pemerintah cenderung agak keras terhadap Apple yang menuntut agar kandungan TKDN di dalam setiap produk Apple harus terpenuhi. Menurutnya, dalam menghadapi perusahaan global sekelas Apple, Indonesia tidak bisa mengharapkan Apple untuk langsung membangun pabrik komponen ponsel atau komputer seperti yang dilakukan di Vietnam. Komitmen membangun pabrik AirTag di Batam merupakan langkah awal yang positif. Namun sekali lagi ia menekankan banyak yang harus diperbaiki oleh Indonesia agar kelak Apple mau berkomitmen membangun pabrik besar di tanah air. Menurut saya ada pilihan lain. Kita nggak perlu manufacture besarnya, tapi pemasok beberapa komponen yang ada dari produk-produk Apple itu bisa dibangun di sini. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.